Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Tommy Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Dalam rangka Lomba Karya Tulis Inovasi Bapeda Kota Tangerang tahun 2024. Masalah yang saya angkat dalam tema ini yaitu tentang sampah, di mana sampah itu merupakan masalah yang dihadapi masyarakat hampir di seluruh dunia, terlebih di masyarakat perkotaan, yang harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih tepat dan sistematis, di mana pengelolaan itu meliputi pemilahan, pewadahan, pengumpulan hingga pembuangan sampah di akhir. Kota Tangerang saat ini mulai mengalami masalah pengelolaan persampahan, khususnya di penampungan pembuangan tempat pembuangan akhir sementara, tempat pembuangan akhir rawa kucing yang pada saat ini menampung mencapai 1.500 ton dalam satu hari. Nah, kapasitas TPA rawa kucing ini menjadi lokasi yang rentan akan terjadinya bencana-bencana yang diakibatkan oleh banyaknya timbulan sampah. Karena menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tahun 2022 itu perkiraan terpenuhinya landfill TPA Rawa Kucing itu hanya menyisakan waktu 14 bulan. Sehingga ini menjadi hal yang penting untuk disikapi untuk bagaimana mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Nah, permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga bagaimana seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat dalam permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Sehingga rumusan masalah yang kita sampaikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana studi kasus untuk mengeksplorasi dan peran kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi literatur dengan sumber-sumber yang relevan. Kerangka konsep digunakan dalam penelitian ini yaitu sinergi pemerintah dan masyarakat. Bagaimana pendekatan yang penting satu sama lain untuk saling berkontribusi mendukung dalam upaya pengelolaan sampah tersebut. Kemudian kolaborasi ini tidak hanya sekedar meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga bagaimana pengelolaan sampah ini dapat memberikan manfaat secara ekonomi melalui pengolahan limbah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian ada konsep partisipasi masyarakat yang terbukti penting dalam penelitian-penelitian sebelumnya, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan kegiatan edukasi dan pelatihan, termasuk event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, kemudian peran pemerintah ini menjadi sangat strategis karena pemerintah Kota Tangerang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif dalam menangani permasalahan tersebut, di mana efektivitas kebijakan itu memiliki hal yang penting dampaknya karena bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama mengatasi masalah yang terjadi di kotanya. Kemudian hasil yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu pemerintah Kota Tangerang di mana melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda pendekatannya antar masyarakat yang berbeda. Artinya pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan menyelesaikan hilirnya saja, tetapi bagaimana hulunya atau sumber, di mana sumber-sumber masalah atau sampah itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika itu sudah bisa dicegah dari hulunya, maka diharapkan timbulan sampah yang dihasilkan dalam sehari itu bisa berkurang. Dan pemilahan sampah dari rumah itu bisa menjadi solusi awal bagaimana hulu ini bisa kita adopsi, bisa kita sesuaikan bagaimana pelaksanaannya. Hasil yang kami temukan dari penelitian ini, di mana pemerintah Kota Tangerang memiliki peran yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan tentang pengelolaan sampah ini itu sendiri. Di mana salah satu kebijakan utama yang diterapkan dalam masyarakat yaitu
program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi warga dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Nah, efektivitas ini bisa dilihat dari masyarakat ya, yang sebelumnya kurang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dan kini sudah mulai terlibat aktif dalam kegiatan pemilahan dan pengolahan limbah di lingkungan mereka. Salah satu komunitas sampah yang memiliki kepedulian tentang pengelolaan limbah sampah yaitu Benua Lestari Indonesia. Yaitu sebuah komunitas di salah satu kecamatan di Kota Tangerang yang melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah dan edukasi kepada masyarakat bagaimana bank sampah itu bisa berjalan secara optimal. Di mana melalui kolaborasi ini mereka berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari sampah dan mendorong partisipasi aktif dalam program-program pengelolaan limbah. Di mana pengelolaan sampah tidak hanya diselesaikan secara hilirnya saja, tetapi bagaimana hulu penghasil dari sampah ini bisa diedukasi dan disosialisasikan tentang pentingnya memilah sampah dan zero waste. Bagaimana timbulan sampah dari rumah itu bisa dikurangi. Sehingga pada akhirnya di tempat pembuangan akhir itu timbulan sampah yang dihasilkan dalam sehari itu bisa dikurangi. Nah, sehingga model yang ditawarkan dalam upaya sinergitas pemerintah dan masyarakat ini adalah bagaimana sinergi pengelolaan sampah ini bisa dibangun secara infrastruktur. Mungkin di Kota Tangerang sudah terdapat di tiap-tiap kecamatan atau tiap kelurahan itu tempat pembuangan sampah. Tetapi itu hanya sebagian kecil yang itu dikelola oleh orang-orang yang memang bagian dari dinas ataupun kelurahan setempat, tetapi tidak secara aktif partisipasi masyarakat secara luas. Sehingga Benua Lestari Indonesia ini menjadi sebuah percontohan bagaimana komunitas di sebuah lingkungan masyarakat karena pengetahuannya mereka tergerak untuk melakukan pengelolaan limbah yang pada akhirnya bisa menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat maupun dampak yang ekonomi yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dari pengelolaan sampah tersebut. Sehingga pembangunan sinergi pengelolaan sampah di mana infrastruktur dan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah itu bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Di mana di situ ada kegiatan-kegiatan tiap pekan dalam Car Free Day ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan di lingkungan mereka melalui event-event kegiatan, kemudian bank sampah atau sedekah sampah, dan yang terpenting adalah bagaimana mengajak mereka untuk memahami tentang kampanye dan edukasi bagaimana mengelola limbah dari dalam rumah gitu. Jadi memilah sampah dari rumah untuk meminimalisir timbulan sampah yang dihasilkan di tempat pembuangan air sampah. Nah, sehingga kesimpulan yang kami dapatkan dari artikel ini adalah sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat. Sehingga ini harus terus disosialisasikan. Jangan berhenti karena beberapa program sudah berjalan, tetapi harus terus ditingkatkan untuk bisa direplikasi di wilayah-wilayah atau lingkungan lain, kecamatan-kecamatan lain yang bisa saling sharing knowledge atau bertukar pengetahuan antar komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, sehingga pemerintah memiliki modal kapital atau modal sosial untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengelolaan sampah. Kemudian potensi besar yang selanjutnya itu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif, jadi tidak eksklusif hanya kepada komunitas-komunitas yang sudah terbentuk, tapi bagaimana membangun komunitas-komunitas baru dengan dukungan yang didapat dari semua pihak. Kemudian sarana dan prasarana atau infrastruktur itu sudah jelas dibutuhkan, karena ini diharapkan dapat menunjang guna mendukung pengelolaan sampah secara efektif. Misalnya tadi tempat pembuangan sampah di kelurahan, di kecamatan, ataupun perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sampah tersebut. Kemudian penguatan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Di sini keberpihakan atau will dari pemerintah sudah ada karena adanya peraturan wali kota tentang pembatasan kantong plastik, penggunaan kantong plastik. Sehingga ini juga perlu disosialisasikan karena banyak warga masyarakat juga yang belum tahu, sehingga itu dianggap sebagai kebiasaan yang tidak dianggap sebagai masalah. Tapi kalau itu dibiarkan akan menjadi timbulan sampah yang
kemudian menjadi penambahan timbulan sampah untuk di tempat pembuangan akhir. Dan yang selanjutnya saran atau rekomendasi yaitu bagaimana pemerintah dan masyarakat ini membangun kemitraan yang kuat untuk menciptakan program-program yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, disinilah peran serta bagaimana kolaborasi itu dimulai dari bagaimana masyarakat yang dilibatkan secara aktif terhadap program-program pemerintah yang berjalan dan menjadi hal yang penting untuk disikapi. Sehingga nanti bisa direplikasi dan dikolaborasikan dengan stakeholder-stakeholder di luar pemerintah dan masyarakat seperti media massa, swasta atau industri dan juga akademi kampus. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi lomba karya tulis inovasi ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.